Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama Ayu Imroatin Fadilah NIM 1139, kedua Yuni Purwantika NIM 1142, dan yang ketiga Sinta Rodiatus Solihah NIM 1145. Selanjutnya yaitu saya sendiri Wulan Suci Andriani NIM 1164. Nah, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yuni Purwantika NIM 190810301142. Nah, saya akan menjelaskan mengenai biaya per unit atau unit cost, lalu apa pentingnya mengetahui biaya per unit, dan bagaimana mengetahui informasi biaya per unit, dan perhitungan harga pokok produk berdasarkan fungsi. Biaya per unit atau unit cost merupakan jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi yang dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, apa sih pentingnya mengetahui biaya per unit ini? Bagi suatu perusahaan manufaktur, mengetahui biaya per unit itu sangat penting. Kenapa? Karena misalkan saja suatu perusahaan menyerahkan penawaran tanpa mengetahui biaya per unit dari suatu produknya itu sangat tidak mungkin. Misalnya saja suatu perusahaan A menyerahkan penawaran produknya seharga 1.000. Mereka itu tidak mengetahui berapa sih biaya per unitnya. Sedangkan udah memberikan penawaran yang udah diserahkan, dan ternyata dihitung diketahui biaya per unitnya itu 1.100. Nah, maka dari ini kan perusahaan itu mengalami kerugi kan, biayanya lebih besar daripada penjualan barangnya, harga jual barangnya, seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana sih caranya mendapatkan informasi tentang biaya per unit ini? Nah, ada dua perhitungannya, yaitu yang pertama menggunakan perhitungan biaya aktual dan yang kedua perhitungan biaya normal. Nah, dalam perhitungan biaya aktual ini membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pada produk. Lalu untuk yang perhitungan biaya normal ini membebankan biaya aktual, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung pada produk, akan tetapi untuk biaya overheadnya itu dibebankan pada produk dengan tarif perkiraan. Nah, ada rumusnya. Tarif perkiraan overhead itu biaya yang dianggarkan atau yang diperkirakan dibagi dengan penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada perhitungan harga pokok produk berdasarkan fungsi. Nah, perhitungannya itu membebankan biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Namun untuk overheadnya itu dibebankan dengan menggunakan penelusuran penggerak dan alokasi. Nah, untuk menghitung overheadnya itu kita harus memerlukan penggerak tingkat unitnya dan kapasitas aktivitas yang akan dipakai. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai penggerak tingkat unitnya. Nah, yang biasanya digunakan itu contohnya seperti unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, dan biaya bahan baku langsung. Nah, selanjutnya itu setelah mengetahui penggerak tingkat unitnya, kita menentukan kapasitas aktivitas yang diukur oleh penggerak itu tadi. Nah, ya, ada 4 kandidat yang umum digunakan, yaitu ada kapasitas yang diharapkan, kapasitas normal, kapasitas teoritis, dan kapasitas praktis. Yang pertama, kapasitas yang diharapkan ini merupakan output aktivitas yang diharapkan perusahaan dapat tercapai di masa mendatang. Lalu untuk kapasitas normal ini yaitu output aktivitas yang dapat dicapai yang rata-rata yang dialami perusahaan dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, kapasitas aktivitas teoritis itu merupakan output aktivitas maksimal yang dapat direalisasikan oleh suatu perusahaan dengan asumsi bahwa semuanya itu beroperasi dengan sempurna. Yang terakhir, kapasitas praktis itu output maksimum yang dapat dicapai jika semuanya berjalan secara efisien.
Nah, dari keempat pilihan itu, ketiga pilihan yang terakhir itu sama-sama memiliki keunggulan. Karena apa? Ketiga pilihan yang terakhir itu menggunakan tingkat aktivitas yang sama dari satu periode ke periode berikutnya. Maksudnya bisa dilihat di tampilan ini, kalau yang normal, teoris, dan praktis itu sama ditunjukkan dengan garis lurus, sedangkan yang kapasitas aktivitas yang diharapkan itu naik turun. Seperti harapan suatu perusahaan itu kan tidak sama dari tahun ke tahunnya. Perusahaan mungkin di periode pertama menginginkan 1000 output yang dihasilkan dengan 1000, lalu di periode berikutnya 1100, kan seperti itu. Nah, selanjutnya tarif keseluruhan pabrik. Nah, untuk menghitung tarif keseluruhan pabrik itu kita menggunakan penggerak tingkat unit yang tadi yang dijelaskan di awal. Nah, setelah mengetahui tarifnya berapa, kita menentukan berapa sih biaya overhead yang dibebankan pada produk dengan cara mengalihkan tarif yang kita baru saja ketahui dengan penggerak tingkat unitnya. Contohnya jumlah jam tenaga kerja langsung, itu yang aktual yang dikalikan ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contohnya. Ini ada bell ring memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon kabel dan model reguler. Nah, berikut ini merupakan data perkiraan dan aktual dari perusahaan tersebut. Yang pertama ada overhead yang dianggarkan itu $360.000. Yang kedua aktivitas yang diharapkan ini dalam jam tenaga kerja langsung ya, sebesar 100.000. Lalu aktivitas aktualnya itu juga 100.000 dan overhead aktualnya $380.000. Jadi tarif berdasarkan jam tenaga kerja langsung itu diharapkan dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama kita menghitung tarif perkiraan overheadnya dengan membagi overhead yang dianggarkan dengan aktivitas yang diharapkan, yaitu sebesar $360.000 dibagi 100.000, yang hasilnya $3,60 per jam tenaga kerja langsung. Lalu setelah mengetahui tarifnya ini, kita menghitung berapa sih overhead yang dibebankan pada produk. Nah, caranya dengan mengalihkan tarif overhead yang baru saja kita ketahui dengan aktivitas aktualnya. Kalau di sini $3,60 dikali 100.000, jadi hasilnya $360.000. Nah, selanjutnya perhitungan tarif departemen. Dalam biaya overhead keseluruhan dalam tarif departemen ini, biaya overhead keseluruhan pabriknya itu dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produksi dan membentuk kelompok biaya overhead departemen. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Di sini pabrik bell ring di Springdale memiliki dua departemen produksi pabrikasi dan perakitan. Nah, pada departemen pabrikasi komponen elektronik utamanya dibuat, bagian lain dibeli dari pemasok dan divisi lain. Data yang berhubungan dengan departemen untuk tahun 2008 ditunjukkan seperti di tabel. Ada biaya utamanya, dinilai kabel dan reguler, biaya overhead, jumlah biaya produksi, unit produksi dan biaya per unitnya. Nah, bell ring mendasarkan tarif overhead departemennya pada jam mesin untuk pabrikasi dan jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Nah, dua tarif overhead tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Yang tarif pabrikasi kita menghitungnya dengan overhead yang dianggarkan dibagi dengan jam mesin yang diharapkan, yaitu $252.000 dibagi 40.000, hasilnya $6,30 per jam mesin. Lalu yang kedua, tarif perakitan kita menghitungnya overhead yang diharapkan dibagi dengan jam tenaga kerja langsung, yaitu $108.000 dibagi 80.000, hasilnya $1,35 per jam tenaga kerja langsung. Nah, setelah mengetahui berapa tarifnya dari masing-masing departemen, dari tarif pabrikasi, tarif perakitan, kita menghitung berapa sih overhead yang dibebankan. Dengan caranya itu, tarif yang pabrikasi dikali dengan jam mesin yang jam mesin aktualnya, lalu yang perakitan tarifnya berapa dikali dengan jam tenaga kerja langsung aktualnya. Langsung aja, kalau yang dicontoh berarti $6,30 dikali jam mesin aktualnya 40.000, terus ditambah satu
yang dari perakitan $1,35 dikali jam tenaga kerja langsung aktualnya 80.000, jadi hasilnya $252.000 ditambah $108 sama dengan $360.000. Nah, dalam tarif departemen ini, dasar pemikirannya itu beberapa departemen produksi mungkin menggunakan biaya overheadnya itu tidak sama. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Makanya itu dibagi kayak per departemen, kayak yang ini tadi, di contoh tadi ada tarif aplikasi, tarif perakitan seperti itu. Sedangkan yang tarif keseluruhan pabrik tadi kan tidak langsung saja, karena itu menggunakan rata-rata. Kalau yang departemen itu mereka memperhitungkan misalnya nih berapa lamanya. Kan setiap departemen itu masih berbeda, menggunakan waktu yang berbeda. Misalnya mesinnya yang satu 5 jam, yang satunya 3 jam. Jadi kan kayak itu mempengaruhi ke biaya overheadnya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, seperti itu. Nah, dalam tarif departemen itu diperhitungkan. Kalau yang tarif keseluruhan pabrik itu tidak, karena menggunakan rata-rata seperti itu. Selanjutnya, saya Wulan Cuci akan melanjutkan penjelasan mengenai keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Nah, selama beberapa dekade, banyak perusahaan atau organisasi-organisasi yang menggunakan tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen untuk menghitung biaya produk. Akan tapi, dalam beberapa situasi, perhitungan ini tidaklah efektif dan malah menimbulkan distorsi biaya produk yang cukup besar. Nah, organisasi atau perusahaan sering menunjukkan gejala tertentu yang menunjukkan bahwa sistem biaya yang digunakan telah ketinggalan zaman. Nah, di sini kami menunjukkan di tabel ada 10 gejala sistem biaya ketinggalan zaman. Yang pertama yaitu hasil dari penawaran sulit dijelaskan. Di sini ketika terjadi distorsi biaya yang cukup besar, perusahaan akan sulit untuk menjelaskan penawaran yang terjadi, meskipun strategi yang digunakan untuk menawarkan produknya itu telah memadai. Nah, yang kedua yaitu harga pesaing tampak tidak wajar rendahnya. Nah, ketika harga pesaing tampak tidak wajar rendahnya, maka perlu ditanyakan sistem biaya yang digunakan di perusahaan tersebut. Karena bisa saja ini menunjukkan gejala bahwa sistem biaya yang digunakan perusahaan tersebut telah ketinggalan zaman. Yang ketiga yaitu produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatannya menguntungkan. Kemudian yang kelima yaitu margin laba sulit untuk dijelaskan. Yang keenam, perusahaan memiliki niche yang menghasilkan keuntungan tinggi. Yang ketujuh, pelanggan tidak mengeluhkan kenaikan harga. Yang kedelapan yaitu Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi proyek-proyek khusus. Yang kesembilan, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi biayanya sendiri. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu biaya produk berubah karena perubahan dalam peraturan pelaporan keuangan. Nah, perusahaan atau organisasi yang mengalami beberapa atau semua gejala yang tadi saya sebutkan itu menunjukkan bahwa tarif keseluruhan pabrik atau departemen tidak lagi membebankan biaya overhead secara tepat pada setiap produk. Dan di sini ada dua faktor utama penyebab ketidakmampuan tarif keseluruhan biaya untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Yaitu yang pertama, adanya proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead yang berjumlah besar. Nah, yang kedua yaitu tingkat keanekaragaman produknya sangat besar. Nah, di sini mengapa proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead berjumlah besar itu merupakan faktor penyebab ketidakmampuan tarif keseluruhan biaya untuk membebankan biaya overhead secara tepat, karena ketika proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead itu berjumlah besar, maka disitu menunjukkan bahwa terjadi
distorsi biaya yang besar, sehingga tarif keseluruhan biaya yang dibebankan di biaya overhead itu tidak bisa dihitung secara tepat. Nah, yang kedua yaitu tingkat keanekaragaman produknya sangat besar. Nah, dengan keanekaragaman produk yang sangat besar, maka di sini juga memungkinkan terjadinya distorsi biaya produk yang sangat besar karena jumlah keanekaragaman produknya itu sangat banyak. Selanjutnya yaitu biaya overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit. Nah, dalam suatu organisasi atau perusahaan itu penggunaan tarif keseluruhan pabrik atau departemen mengasumsikan bahwa pemakaian sumber daya overhead berkaitan erat dengan unit yang diproduksi. Namun jika terdapat aktivitas yang tidak berhubungan dengan jumlah unit yang diproduksi, maka untuk mendapatkan pembebanan biaya yang akurat diperlukan penggerak aktivitas tingkat non-unit. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan penggerak biaya aktivitas itu? Jadi, penggerak biaya aktivitas merupakan faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas produk dan objek biaya lainnya. Nah, penggerak biaya aktivitas ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penggerak aktivitas tingkat unit, dan yang kedua penggerak aktivitas tingkat non-unit. Nah, untuk penggerak aktivitas tingkat unit ini merupakan faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas unit produk. Sedangkan penggerak aktivitas tingkat non-unit merupakan faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas non-unit produk dan objek biaya lainnya. Nah, di sini jika hanya menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit, maka distorsi biaya produk akan tercipta. Nah, untuk tingkat keparahan distorsi biaya produk sendiri ini tergantung dari seberapa berpengaruhnya biaya overhead terhadap biaya produk itu. Dan untuk menekan atau menghilangkan terciptanya distorsi biaya produk, maka diperlukan keseimbangan dalam penggunaan penggerak aktivitas tingkat unit dan penggerak aktivitas tingkat non-unit untuk mendapatkan pembebanan biaya yang akurat. Selanjutnya, keanekaragaman produk. Di sini keberadaan biaya overhead non-unit yang signifikan adalah suatu kondisi yang memang harus ada, namun bukan kondisi penentu atas timbulnya kesalahan tarif keseluruhan pabrik dan departemen. Nah, keanekaragaman produk itu berarti bahwa produk tersebut menggunakan aktivitas overhead dalam proporsi yang secara signifikan berbeda. Namun, apapun bentuk keanekaragaman produknya, biaya produk akan terdistorsi apabila jumlah overhead berdasarkan unit yang digunakan produk tidak berubah dalam proporsi langsung dengan jumlah yang digunakan overhead non-unit. Nah, dan proporsi setiap aktivitas ini yang digunakan suatu produk itu didefinisikan sebagai rasio konsumsi. Jadi, apabila rasio konsumsi overhead produk berdasarkan unit itu berbeda dengan rasio konsumsi overhead produk berdasarkan non-unit, di sini dapat memungkinkan timbulnya atau terciptanya distorsi biaya produk.